Itu kalau di PS gitu. More and more. Tapi sudah kosong. Man of the match. Kunjungi Rana Lima. Jadi yang terakhir itu SMA Santa Maria ITE itu jadi yang menarik itu justru yang lebih bersemangat untuk menggelar bincang buku sekolah itu teman-teman dari sekolah-sekolah yang di luar ITE. Mai kayak begora bewasao yang artinya mari datang dan bermain di halaman sini untuk memasukkan tulisan saya seperti itu. Itu jadi hiburan saya. Di antara sela-sela banyak cara yang masuk kita bahasa itu ya. Jadi juga ada yang misalnya tugas kuliah itu kan. Jadi singkatan sisir. Apa itu? Simpan surat di regel. Wih. Ada regel di Humble kan? Jumpa lagi kita di podcast Salam dari Ruteng dan kali ini kita ada di episode 019. Saya tidak sendiri. Kalau di 2 episode sebelumnya ada Hyacinthus Ronaliring dan Febri Zinadut, kali ini ada Marcelo. Iya. Marcelo. Ya, ada Celi Jatuh yang akan jadi teman saya hari ini. Kita sekarang akan ngobrol tentang apa ya, Celi? Tentang Yayasan Klub Buku Petra. Buku Petra ya. Apa yang Celi tahu tentang Buku Petra? Saya tahu sering bincang buku. Bincang buku ya. Bincang buku Oke. saja. Karena sering post di media sosial. Oke. Kalau yang misalnya kami tagih-tagih buku di orang yang belum Pernah lihat? Pernah lihat. Beberapa kali. Beberapa kali. Postingan admin. Oke, postingan Lagi admin. janji. Ya, terus apa lagi? Terus nama. Dan itu yang dialek tadi. Oke. Jadi kita akan banyak-banyak bicara tentang Klub Buku Petra, tapi saya kira Celi boleh bagi cerita dulu apa yang akan kita percakapkan hari ini. Baik, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu anggota dari Yayasan Klub Buku Petra, Kakak Maria. Jadi akan ada banyak pertanyaan mengenai Yayasan Klub Buku Petra ini. Maria Pancracia. Karena saya pernah belajar bahasa Sanskerta dari bahasa Latin, Maria Pancracia. Maria ya. Mar apa kabar? Ya, puji Tuhan masih Tuhan pelihara ya. Amin. Baik. Terima kasih sudah bertanya. Sudah menikah ya? Sudah lalu ya? Karena ada bapak saksi. Oh iya. Oh, saya bapak saksi. Saya bapak saksi. Pertanyaan yang harusnya tidak muncul. Semua lini ada. Semua ada semua. Ini sebenarnya agak-agak ini karena juga saya juga jadi bagian dari Klub Buku Petra, tapi podcast ini diselenggarakan oleh komunitas saya Golino dan saya harus mewawancarai Klub Buku Petra yang saya ada di dalamnya. Tapi hari ini pertanyaan-pertanyaannya dari Celi. Oh, oke. Saya sudah siap banyak pertanyaan. Contekan. Bisa sampai besok pagi. Sampai minggu depan. Ya. Kita akan tayang dalam 19 episode ke depan. Bukan ini episode 19. Di sini. Oke Celi, apa yang mau Celi tahu tentang Klub Buku Petra? Klub Buku Petra ini merupakan organisasi yang ada di Ruteng yang bergerak di bidang sastra, literasi, terutama karya-karya sastra dari apa ini? Karena gitu ya. Kester Bar. Karena itu makhluk. Sudah disontekan. Salah satu kegiatan mereka adalah Flores Writers Festival yang tahun ini sudah masuk tahun ketiga. Saya sudah terlibat di Flores Writers Festival pertama. Sebagai Oh iya ya. local pride. Flores. Oh iya ada Flores. Sisi. Penting enggak? Ya, Flores Writers Festival adalah salah satu bagian dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Klub Buku Petra
Dan Maria Parangkarsia ini adalah apa kebutuhan? Oh banyak. Banyak. Kebetulan kalau di Klub Buku Petra saya manajer program. Nah ternyata itu juga yang kemudian dilakukan di Paris Writer Festival. Dua-dua kerja ini untuk Klub Buku Petra maupun Paris Writer Festival saya dipercaya untuk mengelola program-program yang dilaksanakan di yayasan maupun di festival. Luar biasa kan. Oh ya. Biasa. Saya sudah tadi minta tepuk tangan. Banyak banget yang minta tepuk tangan. Jadi iya. ada yang minta tepuk tangan. Wah, itu biasanya di belakang motor tuh yang begitu. Makanya. Oke, saya kembali ke pertanyaan pertama. Ya. Oh ini belum pertanyaan tadi. Belum, kita kesana kemarin, ngalor ngidul. Asik. Halo Rosua. Ini mau tanya, Yayasan Klub Buku Petra ini pertama kali itu terbentuk sejak tahun berapa? Oke. Klub Buku Petra ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2013 oleh Dr. Ronald Susilo dan teman-temannya. Teman-temannya ini ada Kakak Tommy Hikmat, kemudian ada Om Selus Ungkam, lalu ada juga Kakak Armindel. Ada di mana-mana. Ya, yang ada di mana-mana. Kemudian juga kalau saya tidak salah ingat ya ada Romo Beben, kemudian ada Romo Sutam, ya ada Kak Ucik Jahaun, lalu ada Pak Manto Kapung, kemudian Romo Dampu, lalu ada Ibu Ansi juga yang sekarang di Dr. Fani. Ya ada banyak dan sebagian dari mereka tuh saya belum pernah bertemu malah. Yang kemudian sampai saat ini terus intens berkegiatan bersama itu hanya paling Dr. Ronald, kemudian Kak Amin, Om Selus dan juga Romo Beben, Kak Ucik mereka, Kak Tommy juga. Selain itu semuanya sudah sibuk dengan urusan masing-masing seperti itu. 2013. Ya 2013. Sama seperti saya dulu. Oh ya, saya dulu 2013. Betul. Tapi tetap kembali ke bahas tentang Yayasan Klub Oh, Buku ya. Petra. Hanya kalau sama. Tidak, Kita ngomong sama. episode sebelumnya sudah 4 episode ini sebelumnya cukup belum terlalu banyak ya. Bisa sama. Iya. Oh iya betul. Saya ingat itu sebelum kita ke mana itu ke Sel Komodo itu Klub Buku Petra sudah mulai berjalan. Tapi waktu itu formatnya masih seperti yang tadi Cedi bilang, kita bincang buku. Iya. Jadi kegiatannya benar-benar bincang bulanan. Kira apa sih ceritanya? Oh iya. Sebenarnya kan saya bilang sebaiknya kalau tentang itu beliau ini istilahnya founding father, orang yang di belakang layar yang memulai ini semua karena saya kemudian baru bergabung di tahun 2019. 2019. 2018 itu saya dikenalkan oleh Kak Amin juga. Oh iya. Kepada pendiri Klub Buku Petra gitu. Yang kemudian saya jadi anak pungut, lalu selanjutnya baru diakui jadi anak kandung ya. Oh iya. Dan mungkin Kak Amin yang mungkin bisa bagi kenapa saya jadi hostnya tiba-tiba. Tidak apa-apa, kita Ya, dulu. Kak Amin mungkin yang bisa cerita atau bagaimana awal mula Klub Buku Petra. Jadi tidak begitu ya. Tidak tersimbol. Bukan, karena kau tanya soal ini toh, kau tanya soal awal ini kan. Terbentuk. Awal terbentuk. Nah, Maruf itu belum ada di sini. 2013 itu kami mau kumpul sesama pembaca buku itu sebenarnya. Jadi Yang satu hobi lah. satu hobi. Itu dia baku tahu. Saya itu kenalnya yang baca buku itu Ucik Jihau. Kemudian dengan Selus. Oh, keseriusan. Dengan Marcelo Sungkam. Kemudian Tommy Hikmat itu kan anak PMI Palang Merah Indonesia. Kemudian Dr. Ronald pegiat di Palang Merah Indonesia Manggarai. Dan Dr. Ronald waktu itu tanya ke Tommy, siapa yang kau kenal suka baca? Tommy rekomendasikan, kayaknya Karmin. Ajaklah, kita belum ada nama, pokoknya Masih tetap. ya waktu itu Dibuat jadwal khusus lah. ya, hari ini kita ketemu dan ketemunya di markas PMI. Markas PMI waktu itu masih di Dinas Perikanan yang sekarang di depan rumahnya Iva.
Begitu, markasnya masih situ. Lalu kita kumpul di situ. Buku pertama yang kita baca, dan niatnya waktu itu begini. Niatnya waktu itu adalah semua anggota membaca satu judul buku, kemudian dibahas bersama. Karena kerinduannya waktu itu apa? Kita ini baca buku tapi tidak pernah ngobrol. Sementara orang kalau nonton bola, Ya, itu ngobrol, cerita tuh. Orang kalau nonton bola cerita, terus orang kalau nonton film cerita. Kenapa buku tidak dirayakan seperti itu? Lalu ketemu. Kebetulan kayak buku pertama itu judulnya Petra, The Southern Meteor. Itu buku yang luar biasa itu. Saya harusnya tertawa ya. Iya, tidak. Bukan bukunya. Iya. Cuma tahu masalah buku. Kayaknya ada deh. Tahu masalah buku. Ada lah di sekitar sini buku itu. Jadi itu buku yang menarik dalam arti yang banyak. Gitu. Akhirnya karena kami sudah baca bersama dan kami bergembira bersama ketika membacanya, sudah ini kita punya nama Petra. Oh, jadi itu abang itu dari sebuah judul buku di dalam bincang buku. Cara memilih namanya itu tuh kan. Ya, Kenapa bisa sespontan itu? on the spot. Tapi dia kemudian akhirnya berhasil jadi sangat filosofis. Ya mas. Bisa dijelaskan filosofi seperti apa? Jadi kan, Petra itu Ya. Petrus, batu karang. Di atas batu karang yang akan membangun jemaat. Jadi sebenarnya mereka mau bikin sekte. Jadi begitu jadinya dari judul buku, kemudian karena kita sudah terlanjur sepakat waktu itu namanya Petra, sudah. Lalu kalau ketika nanti akan dibentuk jadi klub buku yang dikenal, paling kan harus mereka minta itu tuh dasar dan lain-lain atau gitu. Lalu dibuat ya gampang lah. Petra, Petrus, Pedro, batu karang, sudah tumbuh dan akhirnya berkembang biak dan NAR mengelolanya sejak 2019. Tapi ini bukan bermaksud mengambil alih beraja podcaster. Kami sering tidak menghadapi pertanyaan Kartini yang sering saya alami. Kita selalu ditanya apa hubungannya kita dengan Petra di Surabaya, Universitas Petra. Terus ada banyak Petra bukan hanya di Indonesia sepertinya, tapi juga di luar. Yang kemudian itu dihubungkan dengan klub buku Petra. Mungkin Kak Amin pernah mengalami itu, apa kira-kira jawaban yang diberikan? Saya selalu bilang kita berkeluarga. Bukan, saya kira itu nama yang baik. Itu nama yang baik dan nama yang membawa buku klub buku Petra sampai sekarang gitu. Tapi kita tidak berafiliasi ke manapun. Iya. Berdiri sendiri. Kalau toh kami ada hubungan dengan Petra di Surabaya, kami teman ada satu dosen di situ. Bisa ada hubungan lain. Orang mengatakan kalau nunduk ya bisa. Tapi tidak. Kita tidak berhubungan dengan Petra di manapun. Organisasi Petra di tempat lain kita punya kesamaan nama. Saya sudah bertanya, selama berdiri beberapa tahun ini sudah apa sih ini kegiatan yang sudah dibuat oleh klub buku Petra selain bincang buku atau Flores Writers Festival? Mungkin Kakak Mar bisa menjelaskan. Yang pertama kami berdiri terus kami ikut juga. Oh ya, oke. Yang kedua, Kadang-kadang sambil tidur ya. yang kedua, apa yang kalian sudah bikin? Kadang-kadang saya tuh bisa saja lupa begitu, saking Terlalu banyak. banyaknya. Luar biasa sih. Tapi biasanya kalau terlalu banyak itu kan terlalu mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Tapi bisa dipastikan bahwa apa yang dilakukan buku Petra itu selalu dengan banyak pertimbangan, kemudian dengan tujuan yang jelas gitu, dan mudah-mudahan berdampak untuk banyak orang. Satu atau dua orang juga baik, lebih banyak lebih baik. Sampai saat ini yang sudah dilakukan itu tadi yang saya sempat sebut itu ada bincang buku Petra, itu melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Kak Armi, Dr. Ronald dan kawan sejak 2013. Kemudian di 2019 ketika Dr. Ronald kemudian mengajak saya ke Ruteng dan mempersilahkan untuk mengakses perpustakaan pribadinya yang ternyata koleksinya luar biasa, ada kurang lebih 3.000 judul buku itu milik pribadi. Jadi yang teman-teman lihat di sini ini belum semuanya.
Itu kemudian beliau bilang, sekarang Mark pikirkan apa yang Mark bisa lakukan dengan ini gitu. Karena beliau bilang hampir semua buku saya sudah baca dan ini sudah ada di sini sampai bertahun-tahun gitu. Mungkin kalau ada orang lain yang mau baca bisa saya mau kasih, tapi saya tidak punya sistem yang cukup baik begitu untuk mendukung itu gitu. Mungkin Mark bisa pikirkan apa yang bisa dilakukan. Nah waktu itu ada kurang lebih 2 bulan saya bekerja itu hanya setiap hari datang ke perpustakaannya Dr. Ronald dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore mendata semua judul buku itu. Yang saya bisa lakukan pertama itu hanya 1000 judul di awal. Jadi ada 1000 judul buku fiksi maupun non fiksi yang bisa terdata dan kemudian mulai dipinjam kepada siapapun yang ada di Ruteng yang punya minat untuk membaca buku-buku ini. Dan waktu itu karena belum ada ruangan seperti sekarang, yang bisa dilakukan adalah saya bikin janji dengan orang-orang yang punya buku ini. Jadi misalnya kayak saya ingat waktu itu ada teman yang kerja di Kayon Lampung. Waktu itu beliau masih di Badan bencana. Badan bencana ya. Jadi satu ke kantornya Kayoan gitu untuk antar buku, terus minta KTP, foto. Karena waktu itu persyaratan sampai sekarang persyaratan kita untuk meminjam buku itu adalah KTP, foto KTP dan nomor HP sama alamat rumah. Sehingga kalau bukunya terlambat dikembalikan, karena biasanya anggota peminjam atau peminjam itu lupa, kita bisa ke rumahnya untuk jemput lagi. Jemput buku. Nah kadang-kadang kita janjian juga di kafe gitu. Nah dulu itu bukan dulu sekali, 2019 saya ingat baik itu saya punya tempat nongkrong itu di LG Corner. Karena saya Golino juga sering di sana dan saya punya afiliasi yang cukup dekat dengan saya Golino, jadi saya nongkrong di sana. Kemudian itu bisa dari pagi sampai sore. Jadi siapa saja yang mau datang ambil buku, saya bilang kita ketemu di sana. Ketemu di sana, kemudian mereka bisa kasih kembali. Terus mau pinjam buku apalagi saya minta mereka tulis memang judulnya apa. Nah, jadi saya bawa dari perpustakaan. Waktu itu karena tidak seperti sekarang media sosial baru mulai, jadi bukunya itu saya bikin file Excel, saya kirim ke mereka. Ini judul-judul buku yang teman-teman bisa lihat. Itu untuk perpustakaannya. Kemudian di tahun 2020 kalau saya tidak salah ingat, 19 akhir, Dr. Ronald bilang bahwa Mark saya punya klinik sudah hampir jadi begitu, dan di lantai 2 itu belum ada isi apa-apa. Jadi kalau mau, kau bisa pindahkan bukunya ke lantai 2 apotek Welak gitu. Maka disinilah akhirnya perpustakaan buku Petra bisa resmi beroperasional lah ya. Dan teman-teman akhirnya bisa datang ke sini leluasa setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu untuk pinjam buku, untuk baca buku, untuk bahkan ada yang hanya datang untuk cerita, bawa gorengan, kita ngobrol. Ngobrolnya kadang-kadang bukan hanya soal buku, bisa juga banyak hal lain gitu. Lalu yang berikutnya itu ada Baca Petra Doko. Itu dimulai di tahun yang sama di 2019. Jadi sambil saya running di perpustakaan, kemudian kami juga sering sekali ketemu, hampir setiap hari ketemu. Saya ingat waktu itu ketemu dengan Kak Armin, Marcelus dan Dr. Ronald untuk merumuskan Baca Petra Doko. Nah, karena Kak Armin ini adalah pemimpin redaksinya mungkin tadi kan sudah perpustakaan saya jelaskan semua. Nah, itu kalau tes more and more. Mungkin kalian bisa cerita kenapa kemudian Baca Petra, kenapa namanya Baca Petra Doko, padahal bisa saja www.bukupetra.co atau .com gitu, dan kenapa harus .co? Karena sebelumnya Kak Armin kan blogger juga tuh, beliau sudah terkenal terlebih dulu sebelum ke Buku Petra. Kunjungi Ranalina. Jadi segala macam hal yang berkaitan dengan platform online ini kami serahkan kepada beliau sampai dengan menentukan siapa yang akan mengisi meja redaksi. Jadi ya silakan Kak Armin mungkin bisa melanjutkan. Tapi nanti untuk bacapetra.co itu nanti kita akan ngobrol lebih banyak. Oh iya. Sekretaris redaksinya yang sekarang, sekretaris redaksi kedua ya. Ada sekretaris redaksi pertama itu Mar. jadi kita gitu lah kok.
kenapa namanya Baca Petra juga dia lebih ramah telinga, karena kalau Klub Buku Petra waktu itu sudah beli nih domainnya sudah beli, Dr. Ronald sudah kayaknya belum siap tim redaksi, belum siap apa waktu itu, belum siap. Kita baru ngobrol kayaknya kita perlu website nih, belum siap sama sekali, kayaknya belum siap. Tiba-tiba Dr. Ronald bilang saya sudah beli domainnya, saya sudah beli nama hostingnya sekalian. Namanya ini namanya klubbukupetra.com begitu. Dr. Ronald dan saya jengkel dengan dia punya kegesitan. mau tidak mau kan akhirnya kita harus ini toh, harus kerja kan, dia sudah beli. Kita harus mengerjakan lalu. Ya, kita membayangkan itu tuh setelah beberapa bulan lagi. Iya, tapi waktu kita baru mau Januari kayaknya. Januari kita ngobrol. Januari itu pula deh. Kayaknya kita perlu deh bikin website untuk website sastra NTT gitu ceritanya. Terus, bagus tuh Kela, gitu. Bagus Kela, itu saya dukung sudah. Kayaknya masih merancang nih desainnya akan seperti ini dan lain-lain. Lalu kita ke rumah, Kela saya sudah beli. Kamu isi sudah sekarang, oleh Januari. Silakan bekerja. Bagaimana pun cara. Begitu, lalu dia beli dengan nama klubbukupetra.com. Kemudian saya agak kurang serap gitu karena merasa sepi. Toh melihat kalau kita punya nama lain di satu bidang, kemudian juga ada kedai buku Petra nanti cerita gitu. Jadi yang penting namanya menghubung kita itu Petra. Ya. Begitu, ada klub buku, ada website namanya Baca Petra. Baca Petra itu karena lebih karena supaya orang baca kita, kita punya ada kedai. Bagus ya? Iya, gitu. Kau kemana Baca Petra? Jadi mengunjungi Baca Petra, pergi Baca Petra. Bahasa yang sederhana yang masuk. Ya, kan itu masuk. Begitu. Oke, nanti yang lebih panjangnya lagi sebentar ya. Iya, terlain lagi apa? Oke, yang lain lagi itu kita punya bincang buku sekolah. Bincang buku sekolah ini sebenarnya pengembangan dan bincang buku Petra. Kita membayangkan bahwa kalau selama bincang buku Petra itu kan yang hadir itu anggota tetap yang tahu tentang klub buku Petra ataupun orang-orang lama di klub buku Petra gitu. Jangan lihat saya kelamaan. Tua. Lama di klub buku Petra. Juga teman-teman yang kemudian tahu tentang klub buku Petra dari media sosial atau dengan obrolan mulut toh. Tapi kami bayangkan bagaimana kalau ini berkunjung ke sekolah-sekolah gitu. Jadi yang bisa ikut bukan ikut, maksudnya mengalami pengalaman membaca, kemudian membagikan hasil pembacaan seperti yang di klub Petra itu adalah adik-adik kita di sekolah menengah atas yang ada di Ruteng. Nah, pada awalnya kita tuh membayangkan hanya di Ruteng saja gitu. Tapi kemudian permintaan itu juga datang dari luar Ruteng. Justru yang pertama kali kami lakukan bincang buku sekolah itu adalah seminar Pius 12 Kisor. Alumni. Alma mater. Mereka punya sekolah. Dan juga yang mungkin membantu kita itu adalah karena kita punya jaringan, kita punya teman. Jadi pertemanan ini yang membantu. Kita punya teman di Kisol, kemudian dari Kisol ternyata teman-teman yang di Kisol punya teman di SMA Negeri 2 apa 1 yang di Kota Komba? SMA 2. Oh, SMA Negeri 2 di Taman 4, SMA Negeri 6 Kota Komba. Jadi setelah dari Kisol, kami bukan ke Ruteng dulu, tapi kami bergeser sedikit saja ke sekolah tetangganya Kisol, ke SMA 6. Setelah dari bawah, kemudian kami baru ke Ruteng. Ruteng itu di FX, Franciscus Xaverius. Kemudian ada SMA yang satu Langkir Rembong, juga Langkir Rembong, sorry. Juga kemudian ada keluar lagi dari Ruteng, SMA Santa Claus Ku, SMAK ya, SMA Santa Claus Ku. Sanklah. Oh, pernah di sana juga? Oh iya dong. Pernah di sana? Sedikit. Sama kan? Oh ya. Kegiatan di taksus. Yang terakhir itu SMA Santa Maria Ite. Itu jadi yang menarik itu justru yang lebih bersemangat untuk menggelar bincang buku sekolah itu teman-teman dari sekolah-sekolah yang di luar Ruteng. Bukan saya bilang di Ruteng tidak berminat ya, ada mereka punya minatnya, tapi sulit sekali untuk mencocokkan waktu supaya kita bisa berkunjung ke sekolah. Yang justru yang di luar Ruteng itu yang mereka
antusias waktu banyak. Bukan hanya waktu, justru mereka menyediakan waktu itu gitu. Jadi perbedaan antara mau menyediakan waktu dengan Punya waktu banyak. sudah halus sekali. Jadi seperti itu. Bayangannya kita tuh kedepannya orang bisa melihat bincang buku sekolah itu punya potensi yang besar sebenarnya untuk mengenalkan karya-karya sastra penulis Indonesia itu ke adik-adik yang di SMA. Yang satu hal yang terjadi waktu di Santa Maria ITEN itu, yang pertama mereka justru tidak pernah mendengar atau mungkin pernah dengar tapi tidak pernah membaca Pramudia Ananta tuh, satu sastrawan besar Indonesia, dan kami bawa buku Gadis Pantai waktu itu. Dan hampir semua siswa-siswi itu mengeluh karena gaya berceritanya itu adalah gaya bercerita lama ya. Tahun 19 saya lupa sekian lah ya, sastrawan lama Pramudia dengan gaya bertuturnya seperti itu, dan mereka mengeluhkan itu. Kami tidak bisa paham dia mau cerita apa, sehingga mereka akhirnya tidak bisa menyelesaikan itu buku malah. Sebagian besar, justru yang menyelesaikan itu mungkin hanya 2-3 orang siswa dan siswi yang membacanya sampai selesai. Jadi ini juga kemudian jadi temuannya Buku Petra, bahwa tidak semua penulis Indonesia, bahkan sastrawan besar sekaligus, karyanya itu bisa dikenal. Yang pertama namanya dikenal, yang kedua karyanya bisa sampai ke sekolah-sekolah. Padahal di luar sana banyak orang mengakui Pramudia itu sebagai sastrawan besar Indonesia, dia punya gebrakan atau juga sangat revolusioner begitu. Yang sayangnya tidak diketahui oleh generasi yang di bawah kita. Jadi Bincang Buku Sekolah punya proyeksi ke situ sebenarnya, dan membayangkan setelah ini ada sekolah-sekolah lain lagi yang bisa kita kunjungi. Setelah Bincang Buku Sekolah, kita juga punya kedai buku Petra, yaitu toko buku kecil yang coba buku Petra kembangkan setelah tahun 2022. Puji Tuhan saya dapat satu kesempatan fellowship dengan Goethe Institute Indonesia. Output atau hasil akhir dari fellowship itu adalah mengembangkan satu program yang diharapkan berkelanjutan, itu yang berkaitan dengan apa yang tengah dikerjakan saat ini di Klub Petra. Dan saya membayangkan kita di NTT ini hampir tidak ada toko buku di setiap kotanya. Kalaupun di Flores kita hanya punya Gramedia ya, di Maumere. Nah, saya sempat berkunjung ke salah satu toko buku kecil yang ada di Luteng, toko buku Lederer. Saya kaget juga ternyata mereka menjual aroma karsa, kemudian buku-bukunya Andra Hirata juga ada, di Lestari juga ada, tapi itu juga sangat sedikit dan sangat pilihannya sedikit dan tidak akrab begitu dengan pembaca yang ada di Luteng. Saya pikir seperti itu, sehingga kemudian saya berkomunikasi atau berkonsultasi juga dengan Kak Armin, Dr. Ronald dan kawan yang lain, bagaimana kita bikin toko buku kecil di Luteng yang Buku Petra punya, karena juga itu selaras dengan apa yang kami kerjakan selama ini. Kita sudah bincang buku, kita punya perpustakaan, bagaimana juga kita menyediakan alternatif buku lain yang bisa dibeli gitu. Jadi juga sebenarnya mau menantang pembaca di Luteng, bagaimana kalau beli buku sendiri gitu, tidak pakai pinjam gitu. Akhirnya terjadilah itu, kami berkolaborasi dengan Pacar Merah, PT Renjana Literasi Indonesia, salah satu platform pasar buku keliling Nusantara yang base-nya sekarang di Jakarta. Dan ya begitulah akhirnya kami mulai itu di Flores Writer Festival yang kedua di IND. Nah itu untuk kedai buku Petra, karena tadi saya sudah sebut tentang Flores Writer Festival, program yang lainnya yang cukup dikenal dari Klub Buku Petra adalah Flores Writer Festival. Yeay. Yang pertama di Ruten. Saya ikut pertanyaan dulu, Kak Somong terus sudah Jadi karena berkelanjutan dari saya mau tanya, abangnya ada pemikiran dari Klub Buku Petra untuk buat Flores Writer Festival. Jadi begini, Apalagi siapa ya? more and more. Yang season pertama kan dibuat waktu pandemi ya, 2020 Ya. di Unika waktu itu. Di Beberapa tempat. Maksudnya, dengan situasi saat itu berani ambil risiko buat kegiatan besar seperti itu. Mungkin
Sebelum Mar jawab, saya itu jadi volunteer di. Ya, saya volunteer waktu itu. Kenapa Media. Kenapa kamu mau? Saya kan biasa kan injury time baru dipanggil tuh. Dengan saya. Di beberapa proyek kan saya. Dia dengan saya. Oh iya dengan ada. Saya kan super sub tuh bisa injury Ya. injury time. Karena kamu selalu sedia 24 jam dan segar itu, makanya injury time. Jadi begitu. Mungkin Kakak Mar bisa menceritakan ide awal itu buat itu kegiatan. Jadi Flores Water Festival itu sebenarnya cita-cita panjang ya kan, apa yang kami sangat impikan atau kami bayangkan, tapi tidak berlangsung secepat itu sebenarnya. Jadi saya ingat waktu kita bikin ADANT kan untuk akta notaris yang buku Petra, itu kita apa istilahnya diskusi panjang, kan masuk tidak festival di dalam sini. Karena kami membayangkan ini barangnya masih lama akan terjadi gitu. Kalau kami guys masuk sekarang tidak ada dampaknya sama sekali gitu. Tapi kemudian kalau tidak salah Dr. Ronald bilang, kas masuk saja. Kita tidak tahu ini akan terjadi kapan, tapi yang penting ada. Sekali lagi, Dr. Ronald itu dia sprinter. Di kami di teman-teman yang di Baca Petra itu, Dr. Ronald itu sprinter. Jadi dia mau begitu kita mikirkan kayak ini bagus kalau kita dikasih Langsung eksekusi. Nah, Belakang baru pikir kerja bagaimana? iya, jadi Dr. Ronald selalu memikirkan gini. Kamu kesulitan apa? Kalau modal dapat itu bisa kita urus. Iya, gitu. Jadi akhirnya itu tadi karena dia masukkan itu dimasukkan di ADRD. Nah, dia dimasukkan, kemudian saya berpikir jelas, ini kalau sampai 5 tahun ini akta notaris sudah ada dan kami sudah bikin festival, itu kan kami menjilat udah sendiri gitu. Kalau sukses keluar, habis itu kau terbikin apa-apa gitu kan. Jadi di 2020 akhir, waktu itu saya ingat baik, saya ada satu kegiatan dari kementerian di Labuan Bajo. Kemudian obrolan ini muncul dari Kakak Valentino Luis yang kemudian menjadi salah satu kurator FF sekarang. Roman, ini ada uang nih, kau bikin sudah festival, ya tidak harus besar gitu. Kan Makassar sudah ada, kemudian ada Beratas Endemic Festival, ada Makassar International Major Festival gitu. Bikinlah, Flores punya apa? Terus saya bilang, kami itu ada rencana kapalnya, tapi tidak sekarang gitu. Karena kami baru mulai, itu 2020, baru 1 tahun buku Petra. Kamu bayangkan, baru 1 tahun buku Petra terus ada yang sodok, bikin festival gitu. Saya bilang, kayaknya belum bisa. Waktu itu ada teman saya juga, ada Iksenda dari Labuan Jawa. Terus Kavalian coba tawarkan ke kita sedikit bilang begini, bagaimana kamu tawarkan ke saya orang Timur untuk bikin festival di Flores? Itu sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Itu ada Maria, ada teman-teman Flores yang lain. Terus Kavalian nih, dia main PP terus. Bagaimana Mar? Ini kalau kau tidak ambil, akan ada orang lain yang bikin festival juga, yang kemudian barangkali tidak sesuai dengan kau punya ekspektasi dan kau hanya jadi orang di luar pagar yang mengkritik ataupun mengeluh atau mengomel karena tidak sesuai dengan apa yang kau bayangkan. Nah itu jadi satu gangguan yang besar ya. Jadi saya berpikir keras. Tapi saya bilang, saya terjawab saat itu. Saya bilang saya pulang ke Ruteng dulu, saya ngobrol lagi dengan teman-teman Petra bagaimana. Karena yang kerja kan pasti bukan saya sendiri. Dan seperti biasa, pulang ke Ruteng, saya ngobrol ke Anu, Anu bilang, jangan dulu, teman kita ini. Terus saya ngomong dengan Dr. Ronald, ambil Maru, bikin. Apa yang kesulitan, nanti kau kasih tau saya bantu. Saya kasih ke Anu bilang gini, kalau kau rasa bisa bikin saja, kalau Dr. Ronald sudah oke, ya sudah, kau bikin saja. Saya waktu itu ada hampir 1 minggu saya dikasih jawaban dan Kavalian masih Kau bayangkan 1 minggu diganti, kau tembak orang. Kavalian kontak, kemudian tanya bagaimana Mar? Terus saya akhirnya keluar dari klub, maksudnya keluar dari teman-teman rencana Klub Petra. Saya coba ngobrol dengan teman-teman yang di luar Klub Petra dan masih ada di Flores. Waktu itu saya coba ngobrol dengan Eka Putanggalu dari komunitas KK. Jadi Aton yang memang mereka sudah lebih dulu, mereka sudah pernah bikin festival teater di momennya. Maksudnya saya mau tukar pikiran bagaimana dia punya pengalaman ketika mengelola satu festival di Flores kan. Dan itu kan masih ada irisan teater dengan sastra gitu. Terus dia punya jawabannya hampir sama dengan Dr. Ronald. Bikin saja, anggap saja ini eksperimen gitu. Coba-coba aja dulu. Nah, jadi mereka melihat ini sebagai satu laboratorium yang bisa kita uji cobakan apa saja di dalam situ dan
kita jalan. Ya akhirnya saya bilang oke ke Kak Valen, baik sudah kita kami ambil kesempatan ini dan kami bikin Flores Platter Festival. Yang kemudian itu terjadi di 2021 yang pertama di Rute. Begitu kurang lebih. Apalagi waktu yang datang juga, penulis besar. Ya. Pertama siapa yang datang? Kalau FF yang pertama itu kita sama Mansur dengan Kasinta Haryadi. Iya. Memang waktu itu di bayangannya kita itu kita tidak mengundang banyak penulis, bukan hanya untuk awal ya, tapi untuk FF ke depan. Jadi kami fokus di penulis-penulis NTT sebenarnya toh. Yang kemudian seiring waktu ternyata banyak permintaan juga. Bagaimana dengan penulis yang ini, bagaimana dengan penulis yang itu. Sampai akhirnya di 2022 yang di IND itu kita coba ajak Eka Kurniawan melalui Gramedia. Dan dia minta aku semua Pertiwi untuk hadir di FFDND. Satu. Di Rute waktu pemilihan kan ini festival yang pindah kota, pindah tempat, pindah tema. Karena dia tadi tanya kan siapa yang datang. Tidak, saya kan baru mau tanya tuh kakak terlalu bersama. Sedang seorang itu. Aturannya di Segulina itu kau boleh gangga dengan siapa sih? Jangan gangga dengan Celi. Ya. Saya kamar terlalu bersemangat. Jadi mengalir sekali cerita. Kita dibenarkan sekali memerintahkan. Nah, jadi cerita terus ya. Ya mungkin saya kan pertanyaan Itu tadi soal tema pemilihan tema untuk yang sesi 1. Yang pertama kenapa di Luteng dulu ya? Itu karena awalnya itu sebenarnya kami di Labuan Bajo, sesuatu yang kurang lebih sebenarnya tidak masuk akal karena buku kita base-nya di Luteng. Nah, karena Luteng masih dekat dengan Labuan Bajo, jadi oke, Luteng saja. Waktu bikin di Luteng itu kita mengangkat tema ludu pemain tanah, bertumbuh dan berakar dari dalam tanahnya. Jadi adanya orang lain mungkin bisa menjelaskan itu, tapi kalau dari yang saya tangkap makna dari bertumbuh dan berakar dari dalam tanahnya adalah bagaimana kita memaknai kita sebagai manusia ataupun sebagai manusia yang berbudaya itu bisa bertumbuh dari mana kita berasal gitu, dan berkembang sesuai dengan itu gitu. Jadi kita sesuatu yang memang kita terberi gitu, sejak kita lahir itu menumbuh dalam diri kita gitu. Dan itu akhirnya menjadi salah satu tema yang cukup ini kan ya, waktu itu tuh kita mau ngobrol panjang soal itu karena kita akan bicara tentang tanah gitu. Kenapa harus bahas tanah gitu? Kenapa harus tentang hal domestik atau juga tentang rumah? Jadi sumber baik dari luar gitu. Ya, itu tema sebenarnya. Saya kira waktu itu dia berangkat dari Goet di Manggarai, itu namanya Ludung Bamai Puun Rangkang Wamai Tanah. Itu tentang pertumbuhan dan bagaimana kita menghargai tanah, menghargai apa ya, waktu itu juga bicara soal itu. Iya. Soal pencaplokan tanah, ya kayak gitu lah. Ya, kita jangan berbesit ya, kan berbahaya. Perbincangan semakin lebih kecil lah. Tapi justru FF pertama itu jadi ruang ngobrol sebenarnya. Karena kita kemudian di FF itu setiap hari pertama itu ada yang namanya seminar budaya. Jadi kita menghadirkan bukan hanya teman-teman sastrawan dan penulis, tapi juga ada budayawan, ada stakeholder atau pihak dari pemerintah dan lembaga tertentu yang isunya berkaitan dengan apa yang sedang kita bicarakan. Dan menariknya itu jadi ruang dialog gitu. Jadi yang selama ini cuma teriak di medsos misalnya, mereka bisa ketemu langsung nih, punya kesempatan ketemu langsung untuk menyampaikan aspirasinya atau apa yang menjadi pertanyaan selama ini, dan dijawab langsung oleh orang yang memang bertanggung jawab atas itu gitu. Jadi Flores Platter Festival itu dibayangkan sebagai ruang berdiskusi dan berdialog dari berbagai macam pihak yang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Itu memang yang kita bayangkan, yang kita proyeksikan, sehingga kalau kau mau bicarakan sesuatu jangan di story atau jangan di media sosial atau di belakang gitu. Kau bisa ngomong langsung karena kita bisa duduk sama. Lagi ada ruang yang disiapkan. Jadi kita berupaya untuk menyediakan ruang-ruang semacam itu. Yang kalau di baju itu karena biasanya ada baju yang tulis kalau jago dari depan, harus dari belakang. Iya kan? Kayaknya kita bikin baju nanti kalau jago dari depan.
Begitu. Gitu, terus yang kedua di Nah, ND. yang kedua itu kita bikin di ND, temanya itu halaman sebenarnya. Tapi kemudian karena kita sudah berangkat dari Manggarai waktu dari Luteng itu dengan Goet tadi. Nah di Luteng itu ada di ND itu ada satu frasa yang apa ya, punya kaitan langsung dengan tema yang kita angkat halaman. Itu Maike Begoga Basao Mandaran dan Oke. Kok kesimpulan? Bentar-bentar orang Indo. Baik banget. Jai banget nih. Ini kan gitu soalnya. Maikea Begoga Bawasao yang artinya mari datang dan bermain di halaman. Gitu. Alasannya ND kenapa? Ya alasan memilih. Karena kalau dari ND bukan ini. Awalnya saya selalu gitu, kenapa bikin dia mau pulang kampung. Alasan karena pulang rumah. Pulang kampung deh. Nah, tapi yang kedua kenapa di ND setelah kita bicara tentang tanah di Luteng, kita mau bicara tentang halaman rumah kita masing-masing, halaman rumah kita. Kenapa di ND? Ya mungkin personalnya tadi suka kampung halaman saya. Tapi yang kedua juga karena ND adalah halaman atau muka buku dari peta literasi Indonesia gitu. Jadi ND perkembangan tentang literasi yang ada di Indonesia itu dimulai. Di ND penerbit pertama atau percetakan pertama yang ada di Indonesia didirikan. Ada percetakan Almarhum Yansen yang dibangun oleh Societas Kedipini atau SPDND dan juga penerbit Nusa Indah. Ya, Familiar sekali. Karena sastrawan besar itu dimulai di sana sebenarnya. Korila Rampan, kemudian apa sudah sastrawan Doyun? Subagio sastrawan Doyun, kemudian Dian Sastro. Dia sastra, tidak bukan. oh pokoknya ya, ada banyak sastrawan besar yang karena dulu itu setelah Balai Pustaka ya sebagai penerbit pertama di Indonesia, kemudian ada Nusa Indah di Flores, baru kemudian ada Obor dan lain-lain. Selain itu juga ND adalah halaman falsafah Pancasila Indonesia. Jadi ND Bung Karno merumuskan 5 dasar Di bawah pohon. falsafah Indonesia di bawah pohon sukun. Ada monumen. Ada. Kegiatannya di situ kemarin. Ya, kegiatannya di situ. Jadi itu kenapa harus di ND? Karena dan temanya halaman itu sangat punya irisan yang kuat sekali sehingga kami kemudian sebaiknya kita bikin di ND. Ada keterkaitan. Ya, dari tanah ke halaman, kemudian kita terima ini. Oke. Dari tanah ke halaman. Tapi juga mungkin sama tambahkan kenapa juga temanya halaman kemarin. Pada awalnya itu selain kita sudah bicara tentang tanah, kami kemudian sebagai besar yang memikirkan kerangka kuratorialnya ini melihat bahwa kapan terakhir kali kita melihat halaman itu penting. Ya, mungkin Celi kalau pulang ke rumah lihat halaman rumahnya, kapan saya merasa bahwa ya mungkin waktu kecil halaman rumah itu jadi sesuatu yang Luar biasa. karena tiap hari kita main depan situ, cari teman, kemudian duduk dan main situ. Tapi beranjak kita mulai dewasa, kemudian banyak hal yang kita pikirkan, halaman itu tidak punya fungsi, hanya sesuatu yang lewat gitu. Dan sekarang coba perhatikan berapa banyak, ya Luteng mungkin masih banyak ya, tapi kalau di kota-kota besar halaman hampir tidak ada fungsi atau tidak ada sama sekali, bahkan dibiarkan kalau bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Jadi kayak sesak nafas begitu kalau tidak ada halaman, tapi orang lain kemudian menganggap sudah sesak nafas kalian nggak apa-apa gitu. Tidak penting-penting amat. Karena halaman tidak penting-penting amat. Itu yang orang kalau mau pulang tuh, tapi lupa halaman berapa. Mau Pulang kampung halaman. Nah, itu dan kemudian karena tema itu semuanya itu teman-teman peserta waktu di FVF di ND itu tuh mereka berpikir kembali. Oh, ternyata yang pertama halaman itu penting, yang kedua mereka juga menjadi asing ketika pulang karena ya itu tadi lama tidak pulang ke kampung atau ke kampung halaman dan kemudian punya jarak, lalu merasa asing dan merasa tidak diterima, akhirnya sebagian besar memilih untuk tidak pulang sekalian karena itu halaman yang dibayangkan itu sudah tidak ada. Itu kalau tentang FVF 2022. Yang ketiga di Momere itu temanya Sadambui. Sadambui. Ya. Contoh soal. Contoh Ada yang bawa kita tadi.
Sama-samanya ini. Mungkin nanti. Oh, ada lagu? Ada. Nanti bisa tuh dimasukin lagunya beberapa. Kemarin ini ada bisa. Ya, Ya, satu para dia lagu yang apa tuh? Kayak apa? Ada fuah. Oh, anak muda yang tipisnya ada. Bisa. Oh, itu punya. Rasa hafal. Bisa kaget gitu loh. Oke, lanjut. Oke. Sadam Bui. Kenapa Sadam Bui? Oh, ini harus merumuskan. Ini ada hubungannya dengan dari Sadam sampai Bro. Itu Sadam ya? Kenapa Sadam Bui? Jadi ini mungkin saya cerita. Kenapa Sadam Bui? Jadi 2021 bahkan sejak waktu kami mau bikin FS yang pertama, saya setelah lalu tadi yang kemudian jadi produsernya FF dan Andri Sola waktu itu yang manajer produksi. Kami melakukan satu perjalanan ke Labuan Bajo karena mau ketemu dengan pihak sponsor. Di jalan, Andri tiba-tiba buka lagu yang judulnya Sadam Bui. Oh, sudah pernah dengar lagu ini? Ini pertama dinyanyikan oleh Black Finit, salah satu Semoga beristirahat dalam damai. ya, beristirahat dalam damai. Dia penyanyi reggae dari Momere, legendaris, yang kemudian dia menciptakan satu malam ketika dia sangat merindukan kampung halamannya, dia menciptakan lagu judulnya Sadam Bui. Sadam Bui ini sebenarnya nama pelabuhan di Momere yang sekarang berganti nama jadi Lorenzai. Nah, diganti karena ya tuntutan industri perkembangan dan segala macam yang ada di dunia ini. Jangan marah-marah. Untuk mengenal. Santai ngomong, relax. Untuk mengenal seseorang. Jadi Andri bilang, kok sudah nggak lagu Kak? Lagu itu dinyanyikan oleh Dian Soloya, jadi sudah di remake dan kemudian produsernya juga Andri. Dan kami bersama-sama mendengarkan itu selama kurang lebih 4 jam. 5 menit. Oh. Perjalanan saya ingat waktu itu belum masuk Lembor juga. Dia belum muntah ya. Satu belum udah kalau naik kapal. Kalau naik mobil atau naik kapal satu. Nah, ketika itu terus setelah lagu itu selesai diputar, kami cuma diam. Saya tidak mengerti itu lagu ini Apalagi apa artinya dan saya belum tahu Sadam Bui ini apa. Terus saya nangis gitu. Saya nangis dan mereka tuh diam. Kau kenapa diam masih tertawa gitu? Kenapa kau menangis? Apa yang kau rasa gitu? Bukan karena mungkin orang mau pikir ini dia menangis karena tidak mengerti. Tapi kalau kau dengar baik-baik musik tertentu atau lirik lagu tertentu bahkan sekalipun kau tidak mengerti itu bisa sangat menyentuh dan buat kau terbawa sekalipun kau tidak mengerti. Dan itu pengalaman saya yang kedua kali setelah Tenang Mose Ivan Estorman. Oh, lagu kedua yang buat ini pengalaman kedua dan dalam bahasa Sika Krowe gitu. Lalu kemudian jadi atau Eka Putanggalu tadi dia mulai bercerita. Sadam Bui itu ini mah, artinya ini. Jadi Sadam Bui artinya bersandar dan menanti. Kenapa kemudian nama pelabuhannya Sadam Bui? Karena artinya kapal bersandar dan menanti. Siapa yang akan naik, siapa yang akan turun, siapa yang pulang, siapa yang akan pergi. Waktu itu sopir menangis ya? Oh, sampai yang bilang orang Luteng, Om Benny. Dia tidak mengerti. Iya, orang Momere. Dulu bisa, sudah di Luteng jadi satu yang mengerti itu. Tapi saja terharu. Keluarganya situ kan. Sampai kampung. pasti dia karena pasti tidak enak, lebih baik pura-pura sedih. Tapi yang menariknya itu adalah satu auto itu 3 orang Momere dan saya sendiri yang orang Endek. Kami dari Luteng ke Labuan Bajo dan yang menangisnya saya. Jadi sepanjang sampai saya bilang, wih ini kalau saya kita begini Momere kayaknya pas kalau temanya ini. Itu omongan lepas sebenarnya. Sampai kemudian setelah selesai FF 2022 kita pertemuan kuratorial. Wih kiri kanan bahas itu tema tuh. Oh tema cocoknya ini setelah kita omong tanah, kita omong halaman, kita omong apa sekarang? Kemudian ada keluar bahasa bagaimana tentang migrasi, tentang merantau karena merantau ini sedang hits gitu sedang cukup sering dibicarakan bukan hanya di peta di NTT tapi juga di Indonesia. Bahkan ada satu program dari beberapa fellowship itu dia punya tema besarnya itu merantau gitu. Merantauan. Terus saya tuh begitu, wih, kalau Sadam Bui bagus. Terus
kalian Kino Luis yang waktu itu bilang dulu, jangan sama mau dalam sungai pelabuhan. Jadi sempat ditertawakan, maksudnya kami tertawa bersama gitu. Oh iya, ya Mat, kalau kau bawa ke mobil itu pesan kota mobil ketawa. Kenapa kau bikin tema pelabuhan? Tapi kemudian saya bilang lagi ya, coba artinya dulu apa ini Sadambui. Nah kemudian Eka jelaskan lagi. Saya itu sebenarnya sangat puitis sekali, bersandar dan menanti loh. Dan setelah itu kami kumpul semua tema, kami bilang kami belum memutuskan temanya itu. Jadi ada sekitar 1 atau 2 minggu setelah itu didiamkan. Yang kemudian ini agenda terselubungnya kami sebagai tim rumah tangga MPF. Itu tuh dimunculkan terus Sadambui. Dibandingkan dengan Bapak Sadaro ya. Begitu. Ini penanaman di Inception itu kan. Inception alam bawah sadar. Ini hanya di Saigolino ya, akhirnya dibuka ya. Sebenarnya. Ya. Dan itu yang bisa tadi. Dan itu yang buka. Ada sedikit Iya. Iya, Inception. Ya, karena ternyata kalau itu disebut terus di CF itu disebut terus gitu. Sampai Kak Valen kemudian ya sudah Sadambui kayaknya bagus. Padahal di awal tuh beliau yang Tertawa. ini orang mau langsung ke pelabuhan. Jadi buat mereka tuh itu punya kenangan tapi apa ya? Lucu. Sesuatu yang biasa gitu ya. Tidak istimewa karena saya Karena orangnya tahu pelabuhan saya Nah akhirnya diputuskanlah bahwa tema untuk FF 2023 itu Sadambui bersandar dan menanti, memaknai tentang pelabuhan. Jadi pelabuhan itu juga bukan hanya secara fisik pelabuhan, tapi juga bagaimana kita sebagai manusia juga adalah pelabuhan. Menyandarkan harapan, menyandarkan apa yang kita punya banyak sekali penantian, punya banyak sekali harapan, punya banyak hal yang dikerjakan dan mimpi gitu, dan itu bisa jadi apa ya, titik balik gitu untuk kita. Di situ juga banyak doa biasanya. Orang berdoa supaya jalan, semoga mereka sampai dengan selamat. Mereka di kapal pas berdoa, semoga sampai keluarga sehat-sehat, supaya pas Oh, jadi puitis sekali. Menurut saya tema-tema festival itu selalu berangkat dari reksa kita. Nah, tema yang tahun ini, tema yang 2023 ini, tema yang sangat puitis menurut saya karena dia bersandar dan nanti. Jadi setelah kita main-main di halaman kita, terus kita pergi kan? Masa kau bermain terus di halaman? Kau harus pergi supaya kau dapat sesuatu. Pulang dan akan membangun kampung. Jadi kita sedang menanti Kita sedang menanti orang-orang yang pergi dari Flores ini. Kamu-kamu yang di luar juga. Kamu-kamu yang di luar Rute, kamu-kamu yang di luar Flores. Setelah kamu pergi, pulang terus kami sedang menunggu ini. Kamu mau bikin apa? Jadi emosional. Jangan menangis. Kamu mau bikin apa? Udah pulang jadi calon. Karena itu juga maksudnya ini fakta. Bikin orang tahu bisa. Iya, dan untuk membangun. Jadi saya memang bagus tujuan itu. Hanya kan orang kayak tidak, tapi maksud gini kan, memang rata-rata banyak orang yang seperti itu. Tapi kan setiap orang ada cara sendiri. Semua punya cara sendiri. Dia pilihan, dia mau jadi caleg, mau jadi presiden, atau mau beli tanah di Labuan Bajo. Kalau ada modal. Kenapa kita punya tema jadi politis sekali ya? Oke, saya kira itu ya. Dia punya itu kira-kira situasinya yang menjawab yang jadi soal proses festival dan itu PR ke depan mari untuk proses festival berikutnya setelah tanah, halaman, pelabuhan, terus kamu mau bicara apa setelah ini? Tapi ada satu yang akan kita bicarakan juga setelah ini nanti soal satu kegiatannya namanya Baca Petra.co dan kita akan undang Kak Sekretaris Redaksi. Masa fakta bro. Ya. Free Fire. Air, bumi, habis ini udara. Ya, nanti kita bicara. Kok tenang saja. Kita akan mengundang Florianus Apo.
datang. Silakan. Waktu dan tempat kami sudah siap. Terima kasih. Kita semua pamit karena Izin pulang. sudah selesai. Ya, tadi sudah kita perkenalkan, Lolik adalah sekretaris redaksi bacapetra.co, salah satu unit di bawah Rumah Besar Yayasan Klub Buku Petra. Review saja ya. Ini tadi sudah ada bincang buku, kemudian bincang buku sekolah, lalu perpustakaan, kemudian Kedai ada buku. ada Flores Festival, dan ada satu unit yang namanya unit bacapetra.co, dan itu sekarang ini dapurnya dikuasai oleh Lolik. Luar biasa. Apa kabar, Lolik? Oke, kalian kabar baik. Kabar baik ya? Baik sekali. Bahagia aku ikut kamu artinya. Oh ya, baik, itu bahagia aku ikut kamu. Kalau Kamis itu kalau makan ingat saya. Oh iya. Kemudian Familiar sekali ini istilah. iya, dulu ada tuh banyak tuh. Iya, Ada kambal dulu. Kambal. Kalau mimpi balik bantal. Cuma lagu Ambo. Suzuki apa Suzuki? Oh, sungguh-sungguh laki-laki. Oh iya, sungguh-sungguh laki-laki. Ada lagu itu ya. Untuk menjelaskan bahwa sebenarnya kita ada di generasi yang berbeda. Berbeda bukan tua. Sudah berbeda. bukan Gen Z lagi nih. Lolik, soal Baca Petra ada. Celi mau tanya apa soal Baca Petra? Wih, sabar dulu. Sebelum itu kita masih ada utang tentang FWF tadi kayak. Iya. Yang di Momere itu yang terakhir. Jadi saya mau tanya lagi kembali ke kamar. Kayak sabar sedikit ya. Tunggu. Ada kayak gini. Pasti ada. Jadi kamar saya mau tanya soal narasumber yang diundang kemarin waktu FWF di Momere. Oke. Tadi sudah sempat disebutkan yang di Ruteng dan di ND. Nah, di Momere ini kami sebenarnya cukup terbantu begitu karena ada satu program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Wow. Yang kemudian punya satu program namanya Fasilitas Bidang Kebudayaan, dan kami bisa mengundang lebih banyak penulis selain yang dibandingkan FF sebelumnya. Jadi ada sebentar, saya butuh contekan. Tidak apa-apa. Saya butuh contekan. Ini bukan ujian kakak jadi. Kakak Boleh. Jadi Aman. ada Afrizal Malna, kemudian ada Ama Gaspar dari Festival Sastra Banggai. Lalu ada Anita Silvia, itu salah satu peneliti independen. Kemudian ada Arif Furkan, itu juga seorang peneliti dan pengajar dari Arsiparis. Jogja. Lalu ada Kakak Dian Purnomo, yang bukunya sudah pernah kita bincangkan juga di Klub Buku Petra. Lalu ada Pater Otto Gusti, rektor dari Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledolro. Kemudian ada Erik Langobelen, salah satu penulis NTT. Lalu ada Fatris MF, dia salah satu jurnalis lepas yang bukunya cukup populer itu Jurnal Banda. Itu sempat kita bahas waktu bincang buku Rasina ya. Rasina. Kemudian ada bukan penulis, dia peneliti dari Timor Leste. Fernando Ximenez Namanya. Lalu ada Julia Gerhani Arungan dari Mataram. Ada Jamie Piran, penulis NTT dari Larantuka. Kemudian juga ada Ama, dia salah satu Rahmadiah. Rahmadiah Tria Gayatri. Sebenarnya FF pertama dia juga hadir waktu itu, tapi secara online. Lolik waktu itu yang memoderasi sesinya. Kemudian ada Kristiani Ragat, Tia Ragat, dia salah satu penulis dari Kupang, teman dari Komunitas Sastra Dusun Fulbamora Kupang. Ada Mahfud Ikhwan, yang bukunya juga sudah pernah dibincangkan di Klub Buku Petra. Banyak bukunya dibincangkan nih. Ya, di perpustakaan tersedia. Ya, di kedai juga ada. yang mau beli silakan merapat. Tersedia. Kemudian dari Ternate ada Mariati Atkah, lalu ada Rahmat Hidayat Mustamin dari Rumah Artstes yang juga menyelenggarakan dari Makassar International Writer Festival. Lalu ada Afrianto Kane. Ya, Afrianto Kane juga sebenarnya sudah hadir di FF pertama toh. Pertama, kedua. Kahe, ada Gero, terus Eka Putranggalu, ada Gero tadi juga hadir di FF pertama sebenarnya, Marianus Nua, dia penulis juga, yang juga seorang aktor,
untuk teater. Kemudian ada Karlin Karmadina dan Kartika Selapung. Karlin itu jurnalis di Maumere, kemudian Kartika adalah peneliti sekarang. Lalu ada ya Fatwa Pertiwi Jalal dari Festival Sastra Banggai. Banyak sebenarnya. Kemudian yang teman-teman Sayembara Pembaca, karena kita punya satu program namanya Sayembara Pembaca, itu ada dari Maumere, itu ada Pius Kraeng, tapi dia bukan orang Manggarai. Lalu ada Yohanes Mataubana, itu dari TTS yang sekarang bersekolah di FT Kaleidolro. Kemudian ada Hening Bayati, ini salah satu pembaca yang sangat bagus di Maumere. Kemudian ada teman kita Timotius Yuanuario Jonta atau Yuan Jonta. Iya, Yuan tidak pergi tadi. Tapi dia tidak sempat hadir gitu karena kepala seksinya sudah ada di sana dulu. Karena ada satu dan lain hal. Ya, lalu ada Armin Bell, kemudian ada kakak Valentino Luis, ada kakak Erlin Lasar, juga ada kakak Rizal Hukuleja, salah satu pendiri komunitas KHM Maumere. Jadi tahun ini nih kami sebenarnya dari tahun pertama kami sudah bekerja sama dengan komunitas KHM Maumere yang berlanjut terus sampai akhirnya di Maumere kemarin mereka betul-betul jadi co-producer untuk Flores Festival dan menyelenggarakan ini secara bersama-sama. Iya, jadi mitra. Mungkin itu sih yang bisa disebutkan untuk Flores Festival yang ketiga kemarin di Maumere. Tapi saya kira juga penting untuk diinformasikan itu. Jadi selain komposisi penulis-penulis dari luar, itu setiap tahun tuh harus selalu ada penulis NTT ya. NTT. Apalagi Flores ya kayak. Apalagi Flores ya. Yang terlibat. Itu harus ada karena namanya Flores Festival. Begitu. Mungkin kalau saya ada lupa nama, sebentar Lolik bisa menambahkan karena dia baru saja menerbitkan satu tulisan tentang Flores Festival yang ketiga ini. Bisa dibaca di Baca Petra. Reta Zanu. Ya, ada Margareta Janu. Itu dari komunitas teater saja. Ruteng. Itu dari Ruteng ada berapa orang waktu itu ya? Ya lumayan banyak. Begitu. Pokoknya kita dari semua kota, dari ND tidak hadir ya? Ada Mario. Teresa Mere yang Teresa, mewakili teman-teman Forum Giat Literasi ND. Lalu dari Video Gila Labuan Bajo. Iya, ada Aden Firman. Gitu. Wih, kalau boleh jujur dari semua narasumber tidak ada yang saya kenal. Ya, tidak apa-apa. Karena Selain ini sering sama saya. Selain ini saya oh iya. jadi Afrizal itu Celi. Ya, bisa mana? Saya tanya pemain bola. Ya pokoknya gitulah. Mas Abu. Mas Abu. Nabib di sana ya. Dia redaktur bacapetra.co dan kita langsung ke bacapetra.co ya. Oke. Silakan apa yang ingin disampaikan Bisa tanya ke saya lagi. Sebenarnya saya harus bertanya. Saya cari dulu pertanyaan. Soalnya ada berapa halaman ini kami siang. Berjam-jam. Yang ini yang lebar dan panjang ya. Silakan Teli. Kayak saya mau bertanya kalau tentang bacapetra.co itu seperti apa? Mungkin kayak bisa menjelaskan secara garis besar atau garis kecil. Secara garis besar ya, secara garis besar nanti baru garis kecilnya. Situs bacapetra.co ini adalah salah satu situs sastra online yang secara rutin menyediakan dan menerbitkan karya-karya sastra dalam beberapa rubrik. Kalau nanti teman-teman bisa cek di website bacapetra.co, di antaranya rubrik cerpen, puisi, karya terjemahan, ulasan, lalu saya dan buku, itu ulasan personal tentang buku, dan juga liputan karya sastra. Dan ada satu rubrik yang cukup menarik, itu rubrik jangka namanya. Jadi itu jangka panjang atau jangka pendek? nanti kita tanya langsung ke ketua redaksi. Kebetulan ketua redaksi juga ada di sini. Kira-kira begitu secara garis besar jadi. Oke, berarti begitu secara garis besar ya, bahwa menampung begitu banyak tulisan. Ya. Selain itu untuk karya atau penulisnya itu untuk itu dari mana saja maksudnya? Mungkin kayak bisa kasih tahu apakah hanya untuk lokal kita di NTT, lokal Flores atau untuk keseluruhan Indonesia? Ya, secara umum penulisnya kebanyakan dari Indonesia gitu. Ada juga yang dari luar negeri tapi mereka orang Indonesia gitu ya. Ada dari Prancis. Ada dari Prancis, dari Belanda juga ya. Prancis dengan Belanda ya, Jafar sama
Sehingga Joke. Sudah mendunia. sudah sini internasional juga. Internasional ya. Bisa dikatakan seperti itu jadi. Luar biasa. Yes, lalu hal yang saya sampaikan juga ini situsnya sudah 5 tahun ya ada di Ruteng dan di Indonesia dan untuk perayaan ulang tahun ini mungkin tahun depan kami akan menerbitkan itu antologi cerita pendek dan puisi. Nah teman-teman bisa cek di situ lah. Coba Petra. Bukunya bisa dibeli di kedai buku Petra. Pokoknya kita putar. Itu sudah punya. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. demokrasi sekali ya di sini. Ya, tadi saya tanya soal itu tuh Kak Lolik. Tanya soal penulis. Kebetulan juga kan saya ada di tim bacapetra.co, tapi saya tidak tahu persis bagaimana dapurnya. Toh? Ya. Jadi dapur sebelumnya itu dijaga oleh Maria. Dapur pertama dijaga oleh Maria. Kemudian Maria waktu itu adalah seorang yang sering terbang dan dapur banyak ditinggalkan. Kemudian Maria harus bertanggung jawab pada festival. Lalu kita memutuskan Lolik mengurus dapur bacapetra.co. Menggantikan Kakak Maria yang sibuk. Yang sibuk gitu. Tapi PR-nya waktu itu sampai ke tim redaktur itu kan ada 4 redaktur Celi. Ada berapa ya? Banyak lagi. Bisa lupa terlalu banyak. Komposisinya kira-kira gini. Komposisinya Dr. Ronald penanggung jawab umum, kemudian saya yang jadi dirigen, lalu redakturnya ada puisi. Redaktur puisi itu Mas Abu Nabil Wibisana, kemudian yang juga kurator festival, kemudian redaktur cerpennya itu Felix Nesi, kemudian redaktur karya terjemahannya itu Mario Lawi, lalu redaktur ulasan itu Marcelus Ungkang. Ada 4 redaktur. Kemudian apa lagi kita penting, Lolik? Ulasan, lalu saya dan buku. Karya terjemahan sudah. Kemudian ini tim lainnya itu ada web QA yang menjaga kualitas website kita tuh ada namanya Umexki Rebarakas. Oh ya, Krisnov IT Solutions, dia punya ini. Legend. Ya, dia legend lah. Tapi mereka tidak pernah ketemu. Kalau saya dari kecil, Sudah 5 tahun tapi belum ketemu. Berarti dia bermain di belakang layar. Kemudian ada Dayang Irman jadi desainer grafis. Kemudian ada satu juga yang agak setengah mati kita cari, itu namanya Oliva Sarimustika Nagung. Dia itu memang ilustrator. Jarang di bumi. Dia anak Segolino yang juga kita tidak tahu dia masih ada di Segolino atau tidak. Itu tadi saya bilang dia jarang di bumi dia. Tapi dia dari Dia dari dunia. Nah, Lolik, kami yang di tim redaktur kan tidak banyak tahu ini dapurnya seperti apa sebenarnya, tulisan yang masuk itu berapa, proses filternya. Yang tayang itu hanya 2 cerpen tiap bulan, 2 puisi, 1 karya terjemahan. Kalau ada liputan di sekitar kita 1, jadi paling hanya sekitar 7-8 tulisan. Itu untuk per bulan? Per bulan. Bagaimana di dapurnya? Jadi secara berasap. Berarti banyak kalau garis kecil karena banyak garis pasti. Belum lagi garis dari pinggirnya. Asal jangan balas garis keturunan. Pekerjaan saya di bacapetra.co khususnya di dapur itu ada 2 saya. Pertama itu kerja redaksional gitu ya, membaca karya yang masuk, lalu juga menyeleksi, mengkurasi juga ya, kita kuras karyanya lalu kita kuras lalu kirim ke redaktur gitu. Juga bagian kecil-kecilnya itu mengedit kalau ini. Lalu sedangkan kerjaan yang kedua itu punya kan korespondensi itu, tadi mengirim surat gitu, juga membalas surat ke penulis yang karyanya diterima maupun karyanya yang ditolak. Itu kerjaan saya. Jadi sejak tahun lalu itu saya juga mulai mendata, menghitung kira-kira jumlah email yang masuk, email keseluruhan, lalu juga dibagi, dicacah itu cerpen, puisi dan lain-lain itu. Dan perbandingannya saja untuk bulan November yang saya sudah hitung, jumlah email yang masuk, karya-karya yang masuk ke saya dan sempat saya baca itu, dan semua saya baca itu 400-an lebih, 424 kalau saya salah. Satu bulan itu selama November itu. Sedangkan di bulan yang sama di tahun yang lalu itu hanya
160-an karya yang Berarti sering berjalannya waktu jangkauannya juga semakin luas. Luar biasa dan Baca semakin Petra. banyak orang yang mengirim karya ke bacapetra.co itu. Dan kebanyakan penulisnya itu berasal dari Pulau Jawa gitu. Sedangkan untuk penulis NTT itu masih minim sekali kami, dan sementara situs ini kan jadi harapan bahwa Untuk wadahnya kita yang di NTT. bisa menulis, tapi itu tadi ya, kita punya penulis NTT ini belum terhubung dengan baik. 400-an lebih. Dan itu juga pekerjaan yang cukup Ribet ya, ribet apalagi untuk saya karena Itu kok baca tiap hari sih? mau tidak mau harus itu yang orang bilang baca sampai bosan. mau tidak mau harus baca tiap hari, karena kalau tidak baca tiap hari Berarti ada lagi yang masuk tumpang tindih. Jadi. besok ada email baru yang masuk lagi itu. Membaca lalu membalas gara-gara yang kita tolak gitu. Itu pekerjaan-pekerjaannya. Wow. Cukup Ribet sekali jadi orang. Seperti meramu bumbu juga kayak. Wih, jangan sampai terlalu banyak garam. Yang apa ya, yang tidak sempat kita bayangkan juga awal Baca Petra hadir itu, email yang masuk itu sebanyak itu. Jadi seperti yang tadi Loli bilang bahwa kita berpikir awalnya itu hanya untuk teman-teman di NTT. Tapi kemudian karena tulisan yang masuk ini ternyata ya Responnya baik. karena kita punya redaktur juga ini punya standar yang cukup tinggi. Jadi sebagian besar tulisan yang masuk itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan untuk situs seperti bacapetra.co. Sehingga mau tidak mau kita buka ini untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Nah, ketika itu dilakukan, yang masuk seperti tadi Lolik bilang, satu hari itu bisa tembus sampai 30 lebih email begitu. Awal-awal tuh ya 30 itu masih bisa dilakukan satu hari begitu. Tapi kalau yang seperti tadi Lolik bilang kemudian satu bulan tuh bisa lebih dari 100 atau 200. Itu sampai muntah kok bacanya. 400 email. Iya, kayak bayangkan belum itu, nah iya, satu bulan. Tapi kalau satu hari misalnya ada, kan karena tadi yang macam Celik bilang supaya tidak tumpang tindih, kita harus punya target satu hari misalnya kita baca berapa email? 15 sampai 20 email. Itu baca keseluruhan. Itu email orang kumpul semua email. Semua email. Bukan nama orang kan. Email, surat elektronik, surat. Surel, minta maaf. Nah dulu itu waktu Ini tekan sama duduk ini bahaya. dulu itu waktu masih saya yang pegang itu, saya masih niat baca dari 1 sampai 5. Ya, baca secara keseluruhan cerpen puisi. Tapi kemudian yang saya juga berpikir bahwa ini kalau kita baca semua tidak cukup waktu dan kita pasti kelelahan. Nah, kemudian ketika diteruskan ke Lolik, saya bagi semacam trik atau semacam Tips and trick. ya sedikit panduan. Kalau misalnya di paragraf pertama kau sudah feeling tidak enak, tidak usah diteruskan. Artinya karya itu tidak lolos kurasi begitu. Jadi minta maaf untuk yang ditolak karyanya ya. Jadi kita harap maklum. Jadi itu yang saya tidak tahu, Lolik mungkin bisa merasa Lolik punya terbantu mekanisme dengan itu. bagaimana ini? Kalau Lolik bagaimana? Membaca semua karya atau ada screening ada tertentu? screening, tentu saja kita pakai, saya sendiri pakai screening, artinya misalnya baca di judulnya saja kadang atau di paragraf pertama gitu. Itu tadi seperti saya baca dulu lalu saya tampung gitu misalnya, tapi tampung akhir bulan baru dikurasi lagi itu, saya kuras lagi lalu Bersih baru dikirim ke, Ini yang orang bilang seleksi ketat ini soalnya. baru dikirim ke redakturnya itu saya punya trik selama ini yang ini. Itu. Karena juga akhirnya saya juga bisa baca hal lain ya. Usia juga menentukan apakah karya ini baik gitu. Oke. Sehingga bisa pakai alat filter lain untuk menyeleksi karya itu. Ya karena rentan usia penulis kayaknya berbeda tuh. Iya, Kayak. toh. Jadi kita Menentukan bisa tahu. Dia terbuka toh? Ya. Itu juga banyak akhirnya model-model emailnya juga bukan hanya tulisan tuh, ada yang datang lamar kerja gitu ya. Oh, tidak apa-apa. Kirim email lamar kerja. Terima semua sebenarnya. Bagaimana kamu punya info sebenarnya di website sampai ada orang lamar kerja ke redaksi@bacapetra.com, mungkin ada lowongan. Tapi ya ini kasus menarik juga karena kalau di email biasanya mereka kirim email, di media sosial biasanya di Instagram seperti itu juga karena mereka membayangkan ini Perusahaan besar platform berhonor gitu. Ya. Jadi dikiranya adalah seperti platform lain yang kita Masuk tulisan. apa istilahnya sign up, kemudian kita bisa sign punya in, akun sendiri. login punya akun sendiri lalu bikin tulisan, kemudian akan diberikan Akan honor. dibayar. Jadi ya jatuhnya tuh kayak
bisa tidak saya melamar di sini untuk memasukkan tulisan saya seperti Itu itu. jadi hiburan untuk saya juga. Di antara di sela-sela banyak karya yang masuk itu kata saya itu jadi. Ya. Juga ada yang misalnya tugas kuliah itu kan. Tugas kuliah misalnya nama ini masih dengan NPM-nya juga nomor Pokok mahasiswa. Bawa mahasiswa. Lupa diedit. Kirim bisa. langsung kirim sih. Jadi kadang-kadang gitu, karena mereka membayangkan kalau bisa dimuat di Baca Petra itu salah satu tugas Nilai bahwa tambah. bisa dipublikasi di platform online yang mana gitu. Dan mereka membayangkan, oh kalau saya kirim ke Baca Petra, Kalau selain lolos, berhonor, saya punya tugas juga terpublikasi kemudian begitu. dapat tambahan nilai di kampus. Nah itu sebenarnya bagaimana tuh? Itu memang jelas langsung ditolak dan kebanyakan di luar kadang artikel ilmiah, artikel populer yang sama sekali tidak berkaitan dengan Dari 400, 300 nya itu pasti. Jangan begitu kan? Tidak justru Ya, gitu. 50 lamaran. bisa dibayangkan itu 400-an email yang masuk yang diterima maksimal 1 bulan itu 6 karya saja yang berarti untuk semua rubrik. Detail betul itu Berarti chatnya so. 6 cerpen, 6 puisi, gitu kan? Tidak juga. Atau total keseluruhan. Oh. Bukan, yang akhirnya kan Lolik jadi iya betul. Ya. Lolik jadi dapur nih. Iya. Sebelum dikirim Kirim ke ke redaktur. Oke, kebanyakan tidak lebih dari 10 sih selama ini. Pernah juga ada satu hari itu saya lolos beberapa, kemudian di redakturnya bilang tidak ada karya yang bagus. Jadi terus terbitkan. Berarti lebih ekstrem di redaktur. Oh iya, oh tentu Karena saja. standar, maksudnya standar supaya yang keluar juga bagus, oke? Redaktur kami kejam-kejam sekali. Oh iya ada begitu ya. Ada juga ya, redaktur kejam semua, apalagi karya itu Zeman gitu ya, itu sangat Ya. Lebih seringnya kemudian redakturnya sendiri yang mengambil alih rubrik itu. Jadi dia yang mengisi tulisannya. Karena menurut dia tidak ada tulisan yang cukup layak untuk diterbitkan. juga redaksi ulasan itu juga yang Oh, redaktur ulasan itu ya. juga ya, di atas ketat, kalau di atas ketat itu Press, Kalau ada di atas ketat ketat press. Kalau ada ketat press. Press. Atau agak robek sedikit. Sangat ketat. Pertanyaan tambahan kayak kalau misalnya kayak karya-karya yang ditolak, apakah disampaikan alasan atau tidak? biasanya Atau maksudnya, kalau ditolak sudah ditolak saja. Itu Begitu juga untuk yang diterima. Awal-awal dulu kami mau bikin sistem gitu, sampai akhirnya bapak pemimpin redaksi bilang, kalau kau mau seperti itu, sampai sampai janggutan juga kita tidak akan bisa menyeleksi tulisan yang bagus. Karena begini, setiap tulisan itu pasti memang punya kekurangan dan kelebihannya, gitu. Cuma kalau setiap tulisan itu kita kasih review, catatan dengan email yang tadi sekitar 400-an, itu kita tidak punya stamina yang cukup sebenarnya untuk itu. Makanya kita memutuskan tadi seperti lo bilang, tetap kirim. Kita menjaga perasaan penulis tuh. Kalau kita sertakan mungkin lebih, kamu anggap remeh saya punya tulisan. Tapi bagusnya Seolah saya ini tirta menulis. Apalagi kalau misalnya mungkin dia orang yang cukup diakui juga tuh. Iya. Tapi ketika kita yang dengan kita punya standar, kita tidak sesuai, kan beda-beda perasaan. Lolik ada pengalaman gitu? Ada pengalaman tidak bertemu orang yang balas begitu? dia merasa bahwa Lolik. ada pengalaman yang kita sudah kirim email penolakan, kan dia balas lagi gitu. Saya semacam penegasan dari saya nama ini dan saya ini pimpin redaksi di beberapa situs lain. pokoknya orang lah, orang penting lah. Oke. Sering kita dapat gitu. Tapi beberapa penulis juga senang gitu kalau kita balas emailnya itu kan. Jadi mendapatkan email dari bacapetra.co balasan sekali penolakan itu mereka sudah sangat. Jadi dia juga itu sebagai dia punya tambah motivasi tuh bahwa ternyata saya ini ada kekurangan juga. Kan kadang ada orang yang terima, kenapa saya? Tapi maksudnya bagus juga. Banyak kita pakai strategi juga email penolakan gitu. Ada template yang tinggal kita kirim. Tapi kalau ada yang berapa juga penulis yang ngotot sekali mungkin ingin berkembang gitu. Bahasa umumnya itu mungkin diberi masukan apa saya punya kekurangan supaya saya bisa berkembang. Dia bertanya sendiri. Kadang kita balas misalnya kalau dia sudah berulang kali kirim juga. Oke, silakan pelajari karya-karya di bacapetra.com gitu juga. Iya. Tapi ada juga beberapa saat Celi yang kita melihat misalnya dia punya potensi yang baik sekali, hampir bisa lolos. Itu biasanya kita surati dengan catatan-catatan itu.
Bisa itu disurati dengan catatan-catatan. Jadi kayaknya bagian ini kami terputus, tapi kami tidak menyarankan apa itu Kak. Tidak menyarankan kau harus begini, tidak. Tapi kayaknya bagian ini agak terputus. Kami kehilangan Kau cerita. simpulkan sendiri lah ya, bagaimana untuk gitu. kau melanjutkan kau punya. Kira-kira gitu ya. Kira-kira begitu ya. Itu kita punya Tapi saya kira juga yang penting untuk kita ketahui, untuk yang karya yang tidak lolos ini mereka dua sebenarnya yang bertanggung jawab, bukan kami. Jadi silakan cari mereka adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab. Begitu. Mungkin sedikit yang tadi saya mau sambungkan itu bahwa ada sebagian besar penulis yang bagus memang, dan meskipun mereka tahu mereka sudah bagus dan ketika karyanya kita tolak, mereka ya boleh dikatakan tanda kutip ya menuntut apa yang sebenarnya bagian mana yang tidak bagus supaya dia perbaiki. Itu ada penulis yang seperti itu masih punya niat untuk belajar. Terbuka menerima jadi, masukan. Ya cukup terbuka pikirannya untuk menerima kritik dan saran gitu. Ya. Kalau untuk apa Mbak, kayak yang kayak bilang tadi, ketika dia ada potensi, apakah itu kayak dari Klub Buku Petra juga kayak ada pendampingan atau bagaimana kayak orang menarik dia bergabung atau seperti apa tindakan dari Klub Buku Petra? Kalau itu penulis NTT biasanya saya ya biasanya membalas email itu. Kayaknya kau perlu tambahan hal ini atau mengurangi hal ini gitu. Misalnya, coba kirim lagi ke kami gitu. Kalau misalnya itu kebanyakan karena intensinya kami sejak awal itu Petra.co itu untuk Penulis-penulis NTT. menumbuhkan, mencetak penulis dari NTT gitu. Sehingga kebanyakan yang kami balas dan cukup intens berkomunikasi itu penulis-penulis dari NTT gitu. Sedangkan penulis-penulis lain itu kalau kesalahannya besar, mayor misalnya itu biasanya kita langsung tolak saja itu. Cuma memang dia punya soal juga, saya tidak tahu yang sekarang yang melalui komunikasi. Dulu waktu Baca Petra masih awal-awal tuh ada teman-teman penulis tuh yang setelah kita beri saran perbaikan dan berharap supaya dia kirim lagi, itu dia kirim ke media lain. Oh, dia mencari peruntungan di tempat lain. Itu hal. Saya kira itu sah, itu sah. Tapi itu dia pemilik karya. Kita bisa atur dia. Betul. Ya, saya kira itu. Siapa mau kenapa siapa? Gitu. Tapi pengennya sih kita tumbuh sama-sama karena berproses. Bacapetra.co ini kan ada di NTT, ada di Ruteng, dan kita berharap semakin banyak penulis dari NTT dari Ruteng. Jadi misalnya kalau teman-teman sekarang baca karya-karyanya Yuan Jonta di beberapa media besar, dia tumbuhnya menurut saya sih dia tumbuhnya dari Bacapetra.co. Cerpen pertamanya Bacapetra.co, kemudian juga sebelum cerpen itu naik juga kita ngobrolnya banyak sekali, diskusi. Gitu. Jadi dan akhirnya sekarang dia bisa berkarya di media-media lain di luar Baca Petra. Itu mungkin salah contoh kita punya. Yuan Jonta. Berarti proses terbentuknya ini luar biasa kayak maksudnya dari satu tempat lingkungan kecil seperti ini sudah berdampak luas kakek, maksudnya kayak itu beberapa penulis sampai di media-media besar. Pokoknya gitulah, terbentur. Mengutip Tan Malaka. Gitu. Oke. Ada lagi? Masih kayak. Ini pertanyaan umum untuk kayak bertiga sah. Maksudnya. Bertiga. Saya juga dapat pertanyaan. Iya. Kan kayak bagian dari Klub Buku Petra. Jadi pertanyaannya kayak ini, maksudnya begini. Bagaimana perasaan KE selama bergabung di Klub Buku Petra? KE juga harus bahas baiknya, buruknya. Seimbang tuh kayak balance. Jadi begitu. Kita mulai dari sini saja. Dari Kakak Loli. Karena pertama saya senang karena langsung ada di dapur ya. Di dapur kita makan. Langsung bagian paling berat. Bagian paling berat dapur. Saya sendiri senang berada di dapur Bacapetra.co karena bisa membaca karya dari beragam latar belakang penulis. Karakter orang penulisnya. Orang terus dia punya kemampuan penulisnya sejauh mana, dan itu juga untuk saya bisa mengukur saya punya posisi itu kan, punya posisi di antara apalagi soal analisa ya kayak. Saya kira-kira di antara mereka ini ada di mana gitu, sehingga saya juga secara tidak langsung dengan masa karya-karya itu bertumbuh terus dari hari ke hari gitu. Karena bertumbuh tapi yang cukup
buruknya itu saking seperti banyak sekali email yang masuk itu, akhirnya saya sendiri tidak punya waktu untuk menulis tuh kan. Oh iya. Padahal ada keinginan. Saya juga harus muat ini muat. Padahal ada Oh, itu tulisan pernah dimuat. itu baik dan buruk. Ternyata sudah. Itu baik dan buruk. Tapi itu sebelum saya bergabung di Dapur, sama masih di luar. pekarangan. Masih di halaman ya, masih di halaman. Karangan. Belum bersandar, masih di halaman. Belum buka pintu. Kapal masih di tengah laut. Ya. Teman-teman yang di sini bisa langsung berkunjung ke bacapetra.com. Ada Itu saja nih. Kayak bergabung di Baca Petra mulai tahun berapa? Tahun 2022. Oh, 2022. Awal. Masuk langsung di bagian paling berat. ya, Meramu segala hal. Luar dia biasa. punya kekuatan yang Berarti kayak ini tipikal orang yang tahan banting. tidak kan Lolek juga ketua MK, jadi dia tetap doa. Sejalan berdoa dan bekerja. Ya, gitu. Itu selalu ada Om kalau main Gracia ke Teraruteng, jadi gitu. Keras. Mungkin ada tema berikutnya. Tema berikut MK. Sekarang kita ke Kakamar yang jauh-jauh dari Ende meluangkan waktu sampai menemukan jodoh di Kota Ruteng, betul? Wih, dia bawa jodoh guys, bawa Luar jodoh biasa. nih. Luar biasa. Yang menyenangkan Afi itu penulis sebenarnya. Penulis surat cinta. Lanjut. Dulu Afi saya sempat baca suratnya. Dia Wih. punya singkatan sisir. Apa itu? Simpan surat di regel. Wih. Ada regel di Humble kan? Orin. Tidak mungkin bisa cek langsung ke Afi nanti, dia pernah ada regel tidak? Buat saya yang menyenangkan, yang pertama sejalan dengan tagline-nya Klub Buku Petra, saya bisa katakan bahwa saya menjadi lebih baik dengan membaca ya. Kalau dulu kan saya baca saja karena saya suka baca begitu, atau saya mencintai buku karena memang sejak kecil saya terpapar dengan buku-buku. Tapi ketika ada di Klub Buku Petra, saya kemudian melihat teks atau buku itu sebagai cara lain untuk bisa mengenal diri sendiri gitu. Dan itu kemudian terjadi juga ketika bincang buku Petra misalnya. Sesi diskusi bincang buku itu bukan hanya mendengarkan hasil pembacaan, tapi juga mendengarkan satu sama lain menceritakan Cara pandang pengalamannya masing-masing yang berkaitan langsung dengan apa yang kita baca begitu. Jadi kadang-kadang tuh kita berpikir pertemuan ini nih sekaligus konseling atau penyembuhan untuk satu sama lain, karena semua orang punya kesempatan untuk menceritakan dirinya sendiri atau sangat-sangat personal begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesenangan yang lain adalah saya tidak sendiri lagi sekarang. Sudah menikah. Bukan. Menikah. Kalau dulu kan perpustakaan sama si kelola sendiri. Oh iya. Bacapetra.com Sunyi sepi sendiri. Masih sendiri yang urus begitu. Kecuali Kak Armin, Dr. Ronald dan Om Selus punya waktu kami bisa ketemu, tapi mereka sendiri adalah bapak rumah tangga yang juga bekerja begitu. Sulit sekali untuk meluangkan waktu kami untuk ketemu setiap minggu begitu. Dan sekarang sudah ada Lolik yang mengurus bacapetra.com, kemudian ada Beato sebagai pustakawan yang mengurus perpustakaan, juga ada Grace yang mengelola kedai buku Petra. Jadi rasanya ini lengkap sekali sehingga agak ringan tugas. Jadi lebih ringan begitu yang harus dipikirkan ataupun yang dikerjakan. Itu kesenangan yang kedua. Yang ketiga, itu tadi saya balik lagi bahwa Klub Buku Petra kemudian jadi ruang untuk bertumbuh, bukan hanya orang-orang yang terlibat di dalamnya, tapi juga untuk teman-teman yang gabung di bincang buku misalnya. Kayak siapa yang punya cerpen atau tulisan begitu, mereka bisa bagikan saja di grup dan tolong kakak-kakak mereka baca, mungkin ada masukan atau rekomendasi apa untuk saya punya tulisan. Jadi kita tuh Kak bikin karet tidak untuk simpan sendiri. Pada akhirnya tidak untuk baca, memuji diri sendiri. Tidak saya kurang, bagus tulisan. Luar biasa. Ternyata kita jadi lebih leluasa gitu. Sebelum kita mau publikasi itu kita pikir dulu. Ini kalau saya kasih teman-teman baca, mereka punya pendapat bagaimana ya? Kira-kira kalau dibaca secara umum berterima tidak dengan pembaca yang lain. Manajemen risiko. Ruang sharing. Wah, bahasanya. Ya, kesenangan yang lain tentu saja punya jaringan yang lebih banyak lewat Klub Buku Petra. Dulu memang mungkin sudah punya banyak teman, tapi sekarang jadi lebih banyak lagi teman. Tahun ini saja saya mungkin ketemu lebih dari 100 orang hanya untuk membicarakan kami di Ruteng sedang bikin ini, kami akan bikin ini, kalau kalian mau terlibat, mau gabung, mau kolaborasi, kami dengan senang hati berarti di WA itu grup mungkin belasan atau puluhan. Dia anggota grup, semua grup se-Indonesia itu mahar jadi anggotanya. Admin lagi. Itu lepas dikit HP 100. Itu baru satu grup.
Ya begitu kira-kira Cel. Tidak ada buruknya. Buruknya ada, tapi nanti ini langsung buruk. Oh langsung. Langsung. Apa buruknya? Ya mungkin buruknya karena harus memikirkan banyak hal tadi dalam waktu bersamaan. Jadi kondisi untuk bisa membagi waktu supaya semuanya tuh Kak bisa terpenuhi, bisa seimbang itu masih cukup sulit begitu. Jadi mungkin kalau tadi Celik bilang manajemen resiko, mungkin manajemen diri selain membagi waktu, membagi beban kerja, kemudian juga membagi beban hidup, iya. Apalagi entah dengan pasangan atau dengan teman-teman yang ada di lingkungan ini, itu bisa diperhatikan seperti itu sehingga ya bertumbuh baik secara kualitas dalam bekerja maupun dalam bergaul itu bisa jadi lebih baik seperti itu. Jadi itu saja sih, karena sejauh ini saya melihat lebih banyak baiknya. Gitu. Ya mungkin ada buruknya, tapi itu disimpan ketika kami punya sesi menangis bersama misalnya. Oh berarti ada sesi? Ada itu. Mungkin. Ya kalau Itet ikut. Kalau ya, mungkin tadi yang saya bersyukur juga adalah kayak kalau di Klub Buku Petra tadi kami sudah berempat. Kalau di Flores Veter Festival kami ada namanya tim rumah tangga. Itu bertiga, saya, Margareta Janu dengan Eka Putranggalu dari komunitas KAHE yang sampai sekarang Eka masih produser FVF, Reta masih manajer finansial dan saya di program. Jadi kami membagi beban kerja maupun beban hidup itu secara bersama-sama. Jadi seimbang lah. Seimbang, bapak mama anak-anak. Oh anak. Etak anak. Saya mau tanya Kak Kar, maksudnya yang saya lihat sih kayak di Ruteng ini, selain perpustakaan milik pemerintah, yang saya baru tahu adalah perpustakaan milik Klub Buku Petra. Maksudnya selama ini berjalan setelah ada tempat seperti ini, yang Kak Kamar lihat bahwa bagaimana minat baca orang, selain yang baca di tempat dengan yang pinjam, mulai dari Kak Kamar dulu yang sistem door to door lah istilahnya, yang sampai dengan pengantaran sampai dengan sekarang. Kalau minat baca tuh ya sebenarnya juga kalau di Ruteng tuh yang sekarang, dulu mungkin teman-teman yang seusia SMA masih jarang, awal-awal tuh masih teman-teman yang memang bekerja dan mereka tahu dari media sosial, yang pakai media sosial gitu. Sekarang itu mungkin karena sudah berkembang terus dan sudah memasuki tahun yang kelima dan kita punya lokasi yang tetap begitu atau tempat yang menetap begitu, itu minat bacanya itu kadang-kadang berkembang sampai ke anak-anaknya. Jadi teman-teman yang dulu sudah jadi peminjamnya Klub Buku Petra dan sudah menjadi orang tua, mereka punya anak-anak. Oh, datang bermain di sini. Salah satunya ketua komunitas Segolino. Oh, jadi dia bawa dia punya anak-anak ke sini. Kemudian mereka dengan sangat antusias begitu, kakak ini bisa dipinjam atau tidak gitu. Jadi pembaca kita jadinya itu usianya beragam, bukan hanya orang tua, remaja saja, tapi juga anak-anak gitu. Sehingga kadang-kadang itu kayak Beato, Loli, dan Grace yang memang setiap hari ada di perpustakaan, itu mereka harus gelar karpet atau tikar dan untuk menyesuaikan, sekaligus menjadi guru PAUD, pendampingi anak-anak ini, karena mereka sambil belajar, sambil bermain gitu, sambil cerita. Seperti peribahasa lah, beragam-ragam ke hulu berenang-renang gitu. Itu berakit-rakit ya. Berarti itu juga bentuk apa kayak untuk hiburan lah untuk kayak Lolik dan teman-teman yang di sini. Sehari baca email, pusing kepala. Biar minum kopi juga tetap pusing. Lihat ini anak sebentar kan, emosi lain kakek, apalagi yang kita kasih tahu mereka, baru mereka terima dengar. Jadi tambah stres. Pulang makan tidur. Lebih banyak beban. Oh ya, selain itu juga jadinya kayak kita lebih seringnya juga terima teman-teman pengunjung itu dari sekolah-sekolah. Bukan hanya SMA, tapi ada TK juga ya, TK apa PAUD itu yang mereka punya jadwal untuk berkunjung sini. Lo mungkin bisa cerita. Itu kemarin itu tadi karena kita bermain juga di media sosial, akhirnya orang-orang di Ruteng makin tahu beberapa PAUD dan TK yang sudah hadir selama itu dari TK Bayangkara itu. Dari PAUD Saraswati sejauh ini mereka itu. Berarti cukup bagus lah progresnya tuh kayak maksudnya sampai di anak-anak usia dini mereka sudah dikenalkan dengan perpustakaan, dengan buku. Dan mungkin juga karena ini, mungkin bisa sisi juga
baik karena mereka datang, tapi sila juga tekanan paut di Ruteng itu banyak sekali. Jadi yang datang itu ataupun sekolah banyak, tapi yang datang itu masih sekolah-sekolah tertentu gitu. Ya, sekolah-sekolah tertentu. Oke. Pasti itu kalau datang satu grup urus satu anak saja pusing, apalagi yang banyak. Untung mereka datang dengan guru-guru dan pendamping. Luar biasa. Kalau tidak, manajemen resiko lagi. Manajemen resiko yang baru lagi. Gitu. Kok kita saya? Tidak, sebenarnya kayak yang harus berinisiatif. Menyampaikan. Karena dari tadi kayak lebih banyak menyampaikan sendiri. Apa ya? Senangnya karena ini barang tumbuh itu Kak. Iya, apalagi dari awal kayak itu berproses. Dari awal tuh hanya 2013 hanya supaya kita punya teman curhat buku, seperti kalau penggemar Manchester United nonton bola dan tim yang tidak bergerak terus. Sudah. Pokoknya itu. Lalu kemudian dari awal jadi teman curhat buku, kemudian dia berkembang dan kita tidak lagi semata-mata menjadi konsumen, tapi kita menjadi produsen, pencipta bacaan. Buat saya itu langkah yang luar biasa, membanggakan sih menurut saya, karena dari dulu kita hanya mengakses bacaan di media-media yang orang buat, kemudian sekarang kita menjadi penyedia bacaan untuk teman-teman kita yang dulu karya-karyanya kita baca. Itu kira-kira yang menyenangkan. Mimpi tentang membangun literasi yang adalah niat dari pemerintah nasional, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, itu kita bisa wujudkan salah satu bagiannya. Dan buat saya tidak banyak mungkin kontribusi kami, tapi kalau mau dibilang kami senang ikut turut serta dalam pembangunan manusia. Luar biasa sekali. Harusnya sekarang tuh saya sudah dapat tepuk tangan setelah Oh ya. Begitu. Dan yang tidak menyenangkan saya kira karena berbagi waktu untuk itu terlalu banyak bukan tidak menyenangkan, tapi sampai sekarang saya tidak temukan formula yang tepat, sehingga kadang saya keteteran di pekerjaan ini karena berusaha mengejar yang ini, lalu jadi saya kira itu. Kalau yang saya simpulkan pribadi kayak dari Kak orang semua cerita luar biasa ini pergerakan kayak. Mungkin mimpinya Kak kayak awalnya hanya untuk pada bercerita atau tentang buku. Ternyata bisa berkembang sejauh ini. Dampaknya luas untuk orang banyak. Ini yang harus kita kasih tepuk tangan itu. Luar biasa sekali. Kan tidak hanya dampak di dampak pota. Iya. Dampak itu. Itu dampak. Ya, saya kira itu. Ini pertanyaan berikutnya kayaknya. Untuk kedua narasumber. Kira-kira. Kalau kakak mau kasih tambahan tidak. Maksudnya begini, harapan ke depan dari KE untuk klub buku Petra atau untuk orang-orang yang mau belajar literasi di luar sana maksudnya apa harapan ke depannya? Dari saya sebagai narasumber ya. Mungkin. Pakai mungkin, Ini narasumber ini tadi. Iya, ini narasumber ini narasumber ya. Harapan dari saya semakin banyak orang yang datang ke perpustakaan, dan tentu saja mengunjungi kami di sini supaya kami bisa ramai tiap hari. Karena kami ada di pusat kota sehingga akses sebenarnya tidak terlalu sulit untuk jadi teman-teman yang ada di Ruteng berkunjunglah ke lihat ke kamera supaya orang lihat. Berkunjunglah ke tempat kami ya. Ada alamatnya ada di Apotek Merahku lantai 2. Kami selalu standby dari jam 9 sampai 5 sore lah gitu. Lalu juga harapannya mungkin teman-teman tulis sejati tolong silakan berkirim karya ke redaksi@bacapetra.co. Kami tunggu karyanya di redaksi. Itu harapan dari saya, karena kalau pembacanya sudah 3 bulan terakhir pembacanya itu hampir 15.000 orang. Luar biasa. Dari satu webinar. Harapan tunggu juga di website. Sekarang ke kamar, waktu dan tempat dipersilakan. Jangan pikir kakak, langsung omong saja. Mungkin saya lebih ke ini ya, kalau sejak tahun ketiga Klub Buku Petra kemudian mulai dilirik oleh pemerintah misalnya, sehingga kita mendapatkan kemudahan ketika mengakses
dana bantuan begitu untuk program-program tertentu yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya, atau sempat dengan Kemenparekraf gitu. Harapan kedepannya kita bisa lebih mudah lagi mengakses, kita bisa lebih banyak lagi dapat bantuan ya dari pemerintah, supaya program-program yang memang sudah dikembangkan ataupun yang kedepannya akan terus dikembangkan atau diimprovisasi di Klub Buku Petra itu bisa mendapatkan dukungan gitu, yang tentu saja bisa melibatkan lebih banyak orang. Kalau sekarang itu kan ya kita sudah cukup banyak melibatkan, tapi harapannya lebih banyak lagi yang bisa merasakan dampak ini begitu. Jadi ya secara sederhananya lebih mengarah kepada sesuatu yang berbau finansial begitu misalnya, karena memang komunitas itu selalu dibangun awalnya itu dengan sesuatu yang berdarah-darah misalnya, karena dia sangat independen begitu, mulai dari sesuatu yang sangat idealis. Memulai dari nol lah. Biasanya kan sesuatu yang idealis itu susah sekali untuk dikonversikan dengan yang namanya modal atau uang. Apalagi mulai dari bawah ini. Dan harapannya Klub Buku Petra bisa terus berinovasi begitu dengan program-program yang sudah ada, sehingga dia bisa menjawab kebutuhan baik dari stakeholder atau dari bagian pemerintah atau lembaga-lembaga yang lain, NGO misalnya, juga dari masyarakat sendiri. Misalnya mereka ternyata selama ini apa yang dikembangkan Klub Buku Petra belum sesuai dengan kebutuhannya mereka sebagai orang yang sebenarnya merasakan dampak itu, sasarannya kita begitu. Ya harapan ke depan ya Klub Buku Petra lebih mudah mengakses bantuan pemerintah tadi, juga tepat sasaran untuk orang-orang yang memang punya kebutuhan dalam hal literasi begitu. Pas. Kalau kakak berlepas, mungkin kakak mau kasih tambahan? Saya berharap mereka dua sehat karena ya amin. Lolik, Maria, Beato, Grace sehat, mereka yang ada di dapur, kemudian teman-teman redaktur juga sehat-sehat semua sehingga kerja-kerja ini akan tetap berjalan. Reta dan Eka di Floor Starters Festival juga sehat-sehat saja. Amin. Berjalan. Amin paling serius. Benar, dan panjang. Saya benar-benar berharap kalian semua bersemangat. Ya. Kita maraton ya. Kita pekerjaan maraton seperti biasa. Sprinter cukup Dr. Rama. Saya kira itu ya. Mungkin ada bocoran kayak untuk FVF 2024 akan dibuat di mana? Oh, jangan. Apakah ada bocoran? Kisi-kisi? Ini direktur juga loh, direktur FVF ini. Kami telah memutuskan untuk Floor Starters Festival tahun 2024 kami akan bicarakan lagi. Tempatnya etak sudah buka. Kami akan bicarakan lagi. Jawaban yang saya tidak harapkan. Gitu. Akan dibicarakan. Ya. Saya kira itu kita punya waktu sudah 2 menit. Dan jadi karena waktu sudah hampir habis, saya pribadi sudah habis. Kakak jangan protes kakak. Saya mengucapkan terima kasih Sama-sama kepada narasumber yang sumber juga orang KAI, sumber yang sudah bersedia menyiapkan waktu untuk hadir di sini. Sama-sama sih. Kalau ada salah kata kami minta maaf. Begitu Suang. Oke, karena itu kita mau bilang sama-sama sampai di sini program kali ini, kita akan sama-sama bilang salam dari Rute.